Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus terkait East River Manufacturing. Saya yang terdiri dari saya Nisa Nabila dan Mbak Nurin Majidah. Yang pertama ada latar belakang. Power Service Industry telah beroperasi sejak tahun 1907. Nah, bisnis utama dari PS ini sendiri adalah desain, manufaktur, dan pemasangan peralatan pembangkit uap untuk pelanggan utilitas dan industri. PSI juga melayani aftermarket part yang meliputi komponen boiler individual dan loose tube untuk perbaikan dan penggantian. Produk utamanya itu boiler yang berbahan bakar batu bara, membakar bahan bakar fosil untuk memanaskan air yang berubah menjadi uap dan digunakan untuk pembangkit listrik atau proses industri. Boiler adalah produk yang sangat direkayasa dan hal ini dia memakan waktu mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun untuk diselesaikan dari tahap desain hingga fase manufaktur ereksi. Lalu sepanjang periode pasca sarjana kedua hingga pertengahan tahun 1970-an, permintaan akan kapasitas pembangkit listrik terus meningkat. Hal ini membuat PSI kebanjiran untuk pesanan peralatan asli. Tumpukan dari pesanan ini bisa mencapai 40 atau lebih boiler yang berseri-seri, dan ini merupakan hal yang biasa bila diukur dalam jam kerja setara dengan lebih dari 5 tahun kerja. Pesanan kas boiler peralatan asli ini rata-rata bisa mencapai pendapatan 30 juta dolar. Sebelum tahun 80-an, pasar peralatan asli atau OEM menghasilkan lebih dari 60% pendapatan East River sendiri. Sebagai sampingan dari OEM, East River juga melayani pasar suku cadang pengganti. Suku cadang pengganti terkait dengan layanan East River PSI ini telah meningkat dari hanya di bawah 40% pendapatan menjadi sekitar 70%. Kemudian pasar memberi penghargaan kepada pemasok yang dapat memberikan produk berkualitas dengan perputaran cepat dan biaya yang bisa dikatakan masuk akal. Hal ini membuat pemasok harus memberikan pengurangan waktu tunggu sekitar 50% atau lebih dalam waktu dekat. Sehingga East River akan berfokus pada pencapaian pengurangan waktu produksi yang dramatis dan akan terus menekan biaya produksi. East River Manufacturing dalam mengimplementasi activity based costing. Yang pertama, tube shop di pabrik East River adalah salah satu tube shop manual yang sudah ketinggalan zaman. Sehingga proses produksi dari manual dari tube shop ini telah diubah dan mengimplementasikan secara penuh Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Nah, teknologi ini memungkinkan East River meningkatkan produktivitas, kapasitas kerja, dan pasang pasar. Inovasi tersebut juga membuat pabrik menjadi lebih efisien dengan waktu henti yang lebih sedikit untuk pemeliharaan dan waktu rentang yang lebih singkat. Tube shop sekarang menawarkan serangkaian mesin baru yang mengesankan, termasuk sistem penyimpanan dan pengambilan secara otomatis dan jalur pemrosesan tabung yang sepenuhnya otomatis juga dengan menggunakan komputer integrated manufacturing ini. Lalu estimasi biaya dan rekayasa produk. Yang pertama, dengan cara tenaga penjualan membuat request for quotation untuk seluruh sistem pembangkit uap, komponen suku cadang pengganti, dan tabung lepas dari pelanggan potensial. RFQ ini awalnya diproses di kantor pusat PSI di Dallas, Texas. Nah, jika pesanan dari suku cadang pengganti pada sistem tenaga yang awalnya dirancang dan dibangun oleh PSI ini, maka cetak biru terperinci tersedia dan penaksir biaya dapat menyiapkan penawaran mereka dari cetak biru ini. Namun jika pelanggan menginginkan sistem pembangkit listrik baru atau memiliki peralatan yang dibuat oleh pabrik lain dan ingin mengganti komponen, maka rekayasa produk akan menyiapkan desain tabung awal dari data historis pada produk sejenis yang dihasilkan sebelumnya oleh PSI. Ada cukup banyak kesamaan dengan variasi tabung yang dibuat sebelumnya, sehingga RFQ pelanggan dapat dikembangkan secara tepat waktu dengan menanyakan basis data suku cadang.
perkiraan biaya pembuatan tabung, dan biaya material itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurin. Biaya pemeliharaan mempersingkat waktu dan yang terakhir meningkatkan kualitas kapasitas dan pengangkutan. Mbak, ini saya nggak ada suara atau gimana ya? Gak ada suaranya ya? Oh, baru ada. Udah dengar nggak suaranya? Dengar-dengar. Ya udah saya ulangi lagi untuk proses CIM. Sistem kontrol CIM merupakan jantung dari proses otomasi the two-base shop, yaitu CIM mengintegrasi arus informasi pada two-base shop, yaitu mengontrol dan mengukur kinerja two-base shop. Keuntungan menerapkan CIM di antaranya yang pertama, mengurangi tenaga kerja, yang kedua meningkatkan hasil, yang ketiga mengurangi persediaan dalam proses, yang keempat yakni mengurangi biaya pemeliharaan, yang kelima mempersingkat waktu, dan yang terakhir meningkatkan kualitas kapasitas dan pangsa pasar. Lanjut. Untuk tim proyek ABC atau activity based costing di sini susunan tim penetapan biaya berdasarkan aktivitas ABC akan terbukti sangat penting. Sistem ABC sendiri dianggap sebagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan keputusan sehubungan dengan desain produk, proses dan strategi pemasaran. Lah untuk tim ABC sendiri dipilih dari anggota tim dari implementasi CIM sendiri dan terdiri dari karyawan bagian akuntansi, sistem informasi, teknik, manufaktur dan orang-orang yang diperkirakan yang perkiraan biaya yang memiliki pengetahuan tentang produk dan proses S-River. Lanjut. Untuk tujuan penerapan ABC di sini adalah beberapa tujuan diharapkan dari penerapan ABC, di antaranya yang pertama mengidentifikasikan aktivitas dengan biaya tinggi melalui proses manufaktur. Yang kedua, mengurangi biaya aktivitas tersebut dengan mengurangi banyaknya aktivitas dan waktu. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah dan aktivitas pemborosan. Yang keempat, penggunaan laporan aktivitas sebagai dasar untuk membangun program pengurangan biaya berkelanjutan pada permesinan, pembelian, dan manufaktur. Yang kelima, menyediakan dana akurat untuk karyawan pemasaran Dallas, sehingga Dallas sendiri dapat memutuskan proyek yang terbaik. Yang keenam, mengembangkan file data historis untuk forecasting. Yang terakhir, mengembangkan penelitian tentang biaya-biaya lain yang tidak dimasukkan. Lanjut. Untuk biaya langsung dan tidak langsung di sini, tim ABC lebih fokus pada biaya langsung daripada biaya tak langsung. Lah, biaya langsung di sini meliputi apa saja? Yang pertama, biaya tenaga kerja, manfaat, persiapan, perbaikan dan perawatan, depresiasi dan juga peralatan. Lanjut. Untuk aktivitas utama simulasi komputer di sini, TubeShop direstrukturisasi untuk menyediakan dua mode operasi dalam pemrosesan tabung lepas. Yang pertama, modus pertama adalah jalur CIM yang memproses tabung lepas yang diperlakukan untuk perbaikan dan pergantian suku cadang, dan tabung fabrikasi yang diperlakukan sebagai bagian komponen rakitan lain yang diselesaikan di S-Driver. Untuk yang kedua, modus kedua adalah saluran yang dioperasikan secara manual lebih kecil yang dapat mengakomodasi konfigurasi unik yang tidak dapat diproses pada saluran otomatis. Nah, di sini tim ABC mengidentifikasikan aktivitas utama pada setiap workstation dan workcell dengan menggunakan simulasi CIM. Nah, di sini tim ABC kemudian mencoba memaksimalkan jumlah sumber biaya dari TubeShop yang dapat diidentifikasikan dengan aktivitas utama. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya di sini adalah S-Driver telah mengubah proses produksi manual dari TubeShop dengan mengimplementasikan secara penuh Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Adanya pengimplementasian CIM ini diikuti dengan penerapan sistem ABC untuk menyusun strategi baru dengan mempertimbangkan biaya-biaya pemrosesan agar S-Driver dapat mencapai tujuan perusahaan. Sekian. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Apakah ada pertanyaan?
Gimana teman-teman? Kayaknya nggak ada ingin dipertanyakan ya. Kalau kayak gitu kami akhiri aja. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ya di live ya. Ya.